Selamat siang seluruh peserta didik kami yang terkasih. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Harapan saya seluruhnya dalam keadaan sehat, tetap terlindung dari virus corona yang sedang melanda daerah kita saat ini. Pada siang hari ini kita akan laksanakan kegiatan bina iman kita sebagaimana mestinya. Maka harapan saya seluruh peserta didik kami bisa berperan aktif, bisa mengikuti kegiatan bina iman ini dari awal sampai akhir, sehingga nilai makna dari kegiatan kita ini bisa menjadi bekal kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menghadapi situasi saat ini. Sebelum kita mulai kegiatan bina iman kita siang hari ini, kita awali dengan lagu pembukaan. Berkata, hanya diriku yang terbaik di antara semua umatnya. Hanya ku yang dia kasihi. Suatu hari hati menjerit kala cobaan menyiksa diri, lalu menyesal dengan semua. Mengapa Tuhan begini? Baru ku sadari, Tuhan, siapa diriku. Di depan orang lain bagaikan selalu bertemu. Kadang tubuhku menyapa, bibir tersenyum, namun di hatiku ada benci, dendam menumpuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber segala kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga pada siang hari ini. Kami puji, kami muliakan namamu Bapa atas kesempatan yang masih Engkau hadiahkan kepada kami, sehingga kegiatan kami, bina iman kami pada siang hari ini masih bisa kami laksanakan. Dan kiranya seluruh kegiatan kami menjadi kemuliaan untuk namamu. Berkatilah hidup kami, berkati kegiatan kami ini, hadirlah di tengah-tengah kami, terutama dalam hati dan pikiran kami, sehingga kegiatan kami ini membawa dampak yang bermanfaat dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama dalam memuji memuliakan namamu. Kami sambut berkat-Mu, kami tinggikan namamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, seluruh peserta didik kami, tema bina iman kita yang mau kita pahami adalah kerendahan hati. Sebagai dasar biblis kita pada bina iman kita hari ini, kita mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas
bab 11 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-54. Demikianlah Injil Tuhan. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan menganiayanya, supaya dari angkatan ini dituntut darahnya semua nabi yang telah menumpahkan sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang-orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Seluruh peserta didik kami yang terkasih, sebagaimana Injil Tuhan yang kita sudah dengar, bahwasanya banyak perkataan celaka yang disampaikan Kristus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Berdasarkan Injil hari ini, ada dua hal yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah Farisi dan ahli-ahli Taurat. Manusia dalam kehidupannya banyak yang bertingkah laku seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Punya pengetahuan yang luar biasa, punya berkat yang berlimpah. Tetapi banyak dari antara orang-orang yang memiliki itu tidak memaknai bahwasanya harusnya dilakukan untuk kebahagiaan kehidupan bersama dengan yang lain. Dalam kehidupan kita juga sering berperilaku seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dengan pengetahuan yang kita miliki, kita malah menyombongkan diri. Kita merasa lebih benar. Kita tidak mau dipersalahkan, tidak mendengar pendapat orang lain. Nah, jika sifat itu masih ada sama kita, maka kita tergolong dan akan mendapat kata celaka seperti yang disampaikan Injil Tuhan siang hari ini. Yang kedua adalah sikap atau perilaku yang ditunjukkan Yesus, bahwasanya dengan segala yang dimilikinya, dia tidak pernah menyombongkan diri, meninggikan diri, tetapi dengan segala kerendahan, dengan segala sukacita, cinta kasih, dia menerima segala cobaan, ujaran dari setiap orang-orang yang mempersalahkan dirinya. Nah, seluruh peserta didik kami yang terkasih, maka pada siang hari ini, pesan moral yang harus kita ambil adalah hendaknya seluruh kita menjadi pelaku-pelaku, menjadi individu-individu yang memiliki kerendahan hati sebagaimana Kristus juga memiliki hal itu. Saya yakin dan percaya dengan berkat dan rahmat dari Allah Bapa, bahwasanya kita sanggup
memiliki sifat kerendahan hati itu. Hanya saja bagaimana kita mendengar seruan, bagaimana kita mendengar dan menerima jamahan dari Sang yang mempunyai kehidupan. Seluruh peserta didik kami yang terkasih, dalam gereja Katolik juga hari ini merayakan Santa Teresa dari Avila. Santa Teresa dari Avila, santa yang tetap memiliki kerendahan hati dengan segala berkat yang dimilikinya, membagikan kepada sesama dan senantiasa meneguhkan orang-orang yang berbuat dosa dan membangun relasi dengan Tuhan. Seluruh peserta didik kami yang terkasih, semoga Allah Bapa di surga senantiasa menerangi hati dan pikiran kita, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup kita menjadi berkat bagi sesama, terutama kemuliaan untuk namanya. Sebagai bahan refleksi kita di rumah, sebagai bahan refleksi kita masing-masing, mari kita masuk ke dalam hati kita. Kita mempertanyakan sejauh mana kita memaknai pengetahuan yang diberikan Allah Bapa kepada kita. Sudahkah kita mampu mengamalkan pengetahuan itu untuk kebahagiaan sesama atau menjadi kesombongan pribadi kita? Ini menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Untuk menutup kegiatan Bina Iman kita siang hari ini, kita bernyanyi. Jangan ada kedengkian, jangan ada kemunafikan, iri hati, cemburu sesama. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak megahkan diri, tidak sombong, egois dan pemarah. Bila orang berkata aku mengasihi Allah, hati saling membenci, membenci dialah pendusta. Bagaimana mungkin dia mengasihi Allah yang tak dilihat di depan mata, tak disayang. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik atas berkat-Mu yang kami terima selama kegiatan kami ini. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga perkataan-Mu, seruan-Mu yang barusan kami dengar bisa kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tinggallah dalam setiap perjalanan hidup kami, menerangi setiap peziarahan kami, sehingga hidup kami benar-benar untuk kemuliaan-Mu. Sepanjang hari ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian Bina Iman kita hari ini. Besar harapan saya seluruh peserta didik kami tetap menjaga kesehatan, mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, dan senantiasa terjauhkan dari virus corona. Tuhan Yesus memberkati.